baik di Indonesia, di Mekah maupun di Madinah yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbahagia sekali pada siang hari ini atau malam hari waktu Indonesia kita dapat berkumpul bersama di sini walaupun lewat Zoom. Harapannya walaupun lewat Zoom dalam peningkatan penyelenggaraan kesehatan haji. Perlu diketahui sampai saat ini angka kesakitan di KKHI Mekah dalam hal ini penyakit pneumonia mengalami peningkatan di mana pneumonia ini menduduki 10 penyakit terbesar dan menduduki peringkat yang pertama. Sampai saat ini sejumlah 17 pasien kita dirawat di KKHI dengan pneumonia dan ada 10 orang dengan rawat jalan. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak tim dokter paru pulmonologis dari KKHI Mekah. Mudah-mudahan dari tim ini nanti bisa memberikan bagaimana strategi kita sebagai TKHK, Bapak Ibu sekalian nanti di kloter, untuk bagaimana mencegah dan bagaimana penanganannya pneumonia di kloter atau di polisatelit. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh tim dokter pulmonologis kita yang di sini ada Dokter Asdar spesialis paru dan ada Dokter Munawar spesialis paru dan Dokter Primabella spesialis paru. Selanjutnya kami silakan Dokter Asdar dan tim. Baik dok, terima kasih. Saya izin share screen ya dok. Terima kasih. Terlihat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang waktu Arab Saudi serta selamat malam waktu Indonesia. Saya perkenalkan, saya Dokter Asdar, spesialis paru. Di samping saya ada Dokter Belia, spesialis paru, dan Dokter Nawar, spesialis paru. Kami dari KSM Paru KKHI Mekah. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan update pengetahuan tambahan mengenai bagaimana penanganan pneumonia pada saat ini sebagai persiapan kita untuk melakukan ibadah haji. Kita tahu saat ini kasus pasien kita di KKHI Mekah itu cukup banyak ya mengenai pneumonia. Tapi sebagai gambaran awal kita update pengetahuan dulu. Kita tahu bahwa pneumonia ini adalah suatu peradangan akut parenkim paru yang disebabkan oleh suatu mikroorganisme. Community acquired pneumonia atau yang selanjutnya nanti akan saya singkat sebagai CAP atau yang biasa ini kita sebut sebagai pneumonia komunitas adalah suatu peradangan akut pada parenkim paru yang bisa didapat di masyarakat. Nah, umumnya secara epidemiologi memang pneumonia komunitas ini adalah merupakan suatu kejadian infeksi saluran pernafasan bawah yang menempati urutan ketiga dari 30 penyebab kematian terbanyak di dunia. Untuk insidensi pneumonia komunitas sendiri, dia itu pada usia yang 18 sampai 39 tahun itu cukup banyak ya, 6 kasus dalam 1000 orang, tetapi pada orang yang geriatri atau lebih dari 75 tahun insidensinya makin meningkat, yaitu sebanyak 34 kasus. Nah, angka kejadian kematian pneumonia komunitas juga itu cukup besar. Kalau kita lihat di ruang intensif itu hampir lebih dari 50%, tapi yang dirawat inap itu 55 sampai
Untuk mereka memiliki komorbiditas kronik seperti pasien PPOK, bronkiektasis, dan juga asma. Yang lainnya adalah suatu penyakit jantung kronis, misalnya terutama pada mereka yang memiliki gagal jantung kongestif, stroke, diabetes mellitus, dan juga malnutrisi atau gizi buruk, dan pada mereka-mereka yang mengalami kondisi imunokompromis. Faktor risiko yang lain adalah terdapatnya infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh karena virus. Jadi pada kondisi ini dapat menyebabkan pneumonia virus primer dan ini akan menjadi predisposisi sehingga menyebabkan pneumonia bakteri secara sekunder. Faktor risiko yang lain adalah gangguan jalan nafas seperti perubahan kesadaran, misalnya akibat stroke, kejang, anestesi, penggunaan obat ataupun alkohol. Atau bisa juga disebabkan oleh karena disfagi akibat karena adanya lesi esofagus atau dysmotility. Faktor risiko yang lain adalah mereka yang merokok dan alkohol. Kita tahu bahwa saat ini jamaah-jamaah kita tuh kecenderungan itu mereka membawa rokok sendiri dari Indonesia dan aktivitas rokok mereka pun mereka lanjutkan sampai di Arab Saudi. Jadi ini juga menyebabkan faktor risiko eh, pada CAP semakin meningkat. Kondisi yang lainnya adalah kondisi tempat tinggal yang padat. Misalnya hotel di tempat tinggal jamaah haji. Jadi kondisi-kondisi ini juga bisa memperburuk kondisi pneumonia-nya karena eh, kita tahu bahwa saat ini di hotel-hotel itu cukup ramai dan itu sekamar bisa sangat berdekatan. Jadi ada resiko memang untuk terjadi pneumonia komunitas. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana tanda dan gejala pada pneumonia. Gejala pneumonia adalah satu adalah utamanya memang batuk, baik itu batuknya bersifat sputumnya mukoid, purulen, atau bisa juga kadang disertai dengan bercak darah. Gejala yang lain adalah demam dengan lebih dari 38 derajat Celcius atau mereka yang memiliki riwayat demam. Bisa juga disertai dengan sesak dan juga nyeri dada. Utamanya kalau nyeri dada itu dapat kita curigai suatu keadaan suatu pleuritis bila memang sudah disertai dengan nyeri dada. Pada CAP yang disebabkan oleh viral mungkin bisa saja tidak disebabkan oleh batuk. Namun gejala yang menonjol itu berupa demam, nyeri kepala, mialgia. Jadi seringkali memang gejala-gejala yang pada pneumonia viral itu tidak khas spesifik batuknya, tapi lebih utama ke demamnya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita akan menemukan suatu keadaan hipoksemia atau saturasi oksigen yang menurun. Pasiennya mengalami sesak nafas dengan respiratory rate-nya meningkat dan penggunaan otot bantu nafas jika kondisinya sudah semakin berat. Juga ditemukan tanda-tanda konsolidasi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik itu didapatkan vokal fremitusnya meningkat dan juga perkusinya redup kalau memang sudah disertai dengan terdapatnya efusi pleura. Pada pemeriksaan auskultasi, kita bisa mendengar bahwa suara nafas yang bronkial bisa juga disertai dengan suara nafas tambahan seperti ronki dan pada keadaan tertentu seperti misalnya pada kondisi yang pleuritis bisa kita jumpai bunyi nafas tambahan seperti pleural fiction rap. Nah, ini pemeriksaan penunjang. Tapi namun saya juga lupa tambahkan bahwa pada kasus-kasus geriatri memang tanda pneumonia itu menjadi tidak khas karena pada geriatri ini terjadi penurunan status imunisasi dalam hal ini daya tahan tubuhnya yang kurang, respon inflamasi tubuh itu kurang baik sehingga memang pada pneumonia jadi gejalanya masih tidak khas. Bahkan pada beberapa tertentu pasien menjadi tidak demam. Bahkan pada geriatri biasanya mereka hanya mengeluh badan terasa dingin.
Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Meskipun memang saat ini di kloter ataupun di sektor itu tidak disediakan eh, pemeriksaan laboratorium maupun radiologis, tapi sebagai gambaran bahwa pada pasien yang rawat jalan, kita bisa menegakkan pneumonia ini berdasarkan fototoraks. Misal didapatkan infiltrat atau air bronkogram atau opasitas vokal pada bronkopneumonia yang biasanya kalau terdapat opasitas satu lobus makanya kita sebut sebagai pneumonia lobaris. Pada pemeriksaan laboratorium lengkap kita bisa jumpai suatu keadaan di mana dia leukositosis atau leukopenia. Nah, pada fase-fase akut pun juga bisa kita dijumpai ada peningkatan CRP maupun PCT. Tapi pada kasus saat ini kita di Arab Saudi memang tidak tersedia pemeriksaan ini, jadi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di kloter maupun di sektor. Nah, sekarang kita penting ingin mengetahui bagaimana apakah seorang pasien pneumonia komunitas itu atau CAP itu perlu rawat jalan atau rawat inap. Karena ini menjadi keputusan yang sangat penting dalam tata laksana kita supaya seseorang tidak jatuh ke dalam kondisi yang pneumonia yang berat. Yang pertama adalah tentunya kita cukup dengan melakukan penapisan awal dengan metode KURP 65. Apa itu KURP 65? Ini kita coba modifikasi KURP 65 yaitu C-nya itu adalah confusion. Cukup dengan menggunakan menilai GCS-nya. Kalau GCS-nya kurang dari 15, makanya kita poinnya 1. Kalau untuk U-nya, karena kita tidak bisa melakukan pemeriksaan ini di kloter, pemeriksaan ureum, jadi makanya tidak usah diperiksakan dan kita anggap sebagai 0 saja. Yang ketiga adalah R. R itu adalah respiratory rate. Jika respiratory rate-nya lebih dari 30, maka poinnya 1. Yang keempat adalah B. B itu adalah blood pressure. Jadi jika tekanan darahnya kurang dari 90, sistolnya dan diastolnya kurang dari 60 mm air raksa, itu poinnya juga 1. Dan kalau usianya 65 tahun ke atas itu atau dan bisa disebut geriatri, itu juga poinnya 1. Jadi kita bisa mengambil keputusan kesimpulan bahwa kalau terdapat poinnya 0 sampai 1 berarti dia resiko rendah. Sehingga angka kematiannya juga tentunya rendah. Sehingga kita harus mengambil keputusan seseorang ini harus rawat jalan saja, cukup dirawat di kloter. Yang kedua, jika poinnya 2 itu resiko dan semakin meningkat resiko angka juga lakukan untuk dirawat inap. Nah, jika total poinnya 3 sampai ke 5, tentu ini memang sebaiknya dirujuk bahkan dirujuk ke KHI maupun ke RSAS karena angka kematiannya juga semakin terusnya meningkat. Nah, sekarang bagaimana tata laksananya? Ini berdasarkan update ITSA ATS Guideline 2019. Kita coba untuk rangkum. Nah, ini kalau strategi perawatan awal untuk pasien CAP rawat jalan, kita harus lihat standar regimennya. Kalau mereka yang tidak memiliki komorbid, sebaiknya digunakan amoxicillin, doxycycline, atau macrolide. Pada mereka yang memiliki komorbid, seperti apa itu komorbid yang tadi, yaitu penyakit hati kronik, paru, liver, ginjal, DM, alkoholik, keganasan, dan yang lainnya, itu perlu kita melakukan kombinasi terapi, yaitu amoxiclav atau cephalosporin ditambah dengan macrolide, atau juga bisa dilakukan monoterapi dengan pemberian fluoroquinolone respirasi. Nah, secara singkat untuk di kloter sebaiknya kita juga merekomendasikan karena mengingat saat ini kasus pneumonia semakin banyak. Jadi mulai dari sekarang saya minta kewaspadaan dari teman-teman sejawat sekalian bahwa saat ini jika ada pasien dengan kecurigaan ISPA, bronkitis akut atau pneumonia dapat dimulai terapi antibiotik. Nah, kita pilih salah satunya. Jadi kalau mau lihat adalah kita lihat apakah seseorang itu memiliki komorbid atau tidak memiliki komorbid. Kalau dia tidak memiliki komorbid, maka pilihan antibiotiknya adalah yang pertama, amoxicillin 1000 mg 3 kali 1
5 sampai 7 hari, atau bisa diberikan dosis siklin 100 mg 2 kali 1 selama 10 hari, atau paling baik juga diberikan makrolet yang baru, azitromisin 500 mg 1 kali 1 3 sampai 5 hari. Tetapi kalau misalnya seseorang memiliki komorbid, kita harus seperti yang tadi saya sampaikan beberapa komorbid tadi, berarti kita harus memilih salah satu di bawah ini. Yang pertama adalah kita harus melakukan kombinasi pemberian cefixim 200 mg 2 kali 1 5 sampai 7 hari ditambah dengan azitromisin 500 mg 1 kali 1 3 sampai 5 hari. Atau bisa juga kita berikan dengan amoxiclav 625 mg 3 kali 1 5 sampai 7 hari ditambah azitromisin 500 mg 1 kali 1 3 sampai 5 hari. Atau pilihan terakhirnya adalah kita bisa gunakan levofloxacin tunggal dengan dosis 750 mg 1 kali 1 5 sampai 7 hari. Jadi mohon bantuan dari teman-teman sejawat kalau ada kasus-kasus kecurigaan kita seperti ISPA, bronkitis akut, pneumonia, itu segera langsung mengidentifikasi apakah seseorang ini memiliki komorbid atau tidak memiliki komorbid. Kalau memang memiliki komorbid, nah ini pilihannya langsung jatuh karena prinsipnya adalah pemberian antibiotik sedini mungkin dalam 4 jam pertama itu akan menurunkan resiko mortalitas. Jadi semakin baik kita terapi saat ini semakin cepat untuk menurunkan resiko mortalitas dan angka rawat inap. Nah, selanjutnya bisa juga ditambahkan dengan obat-obat simptomatik, misalnya pembelian mukolytik atau ekspektoran seperti N-acetylcysteine, Ambroxol, Glyceryl Glycolat atau lainnya. Bisa juga ditambahkan dengan paracetamol 500 sampai 1000 mg 3 kali 1 per oral dan juga pemberian multivitamin. Nah, sekarang kita fokus bagaimana misalnya kalau misalnya di kloter ataupun di sektor evaluasinya seperti apa. Nah, jika dalam 3 hari setelah pemberian antibiotik tadi inisiasi yang kita lakukan itu tidak ada perbaikan atau kecenderungan pasien itu memiliki perburukan atau kondisi memberat, segera rujuk ke KKHI melalui konsultasi WA konsultasi medis WA KKI Mekah, atau bisa juga dirujuk ke RSAS. Nanti kita akan memutuskan apakah seseorang ini masuk kondisinya kuning atau merah, atau sebaiknya kita rujuk ke KKI saja atau RSAS. Namun jika terdapat penurunan kesadaran GCS-nya kurang dari 15 termasuk di dalamnya adalah somnolen, delirium, segera untuk rujuk ke RSAS. Apalagi jika seseorang tersebut sudah ditandai-tandai disertai dengan tanda-tanda shock seperti hipotensi dan lain-lain, segera juga rujuk untuk RSAS. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi-rekomendasi yang kita sarankan pada mereka yang memiliki gejala itu tetap menggunakan masker, tetapi bagi mereka yang merekomendasikan untuk tetap menggunakan maskernya juga sebagai pencegahan. Jangan sampai akhirnya yang tadinya datang ke sini tidak batuk, malah karena teman kamarnya batuk, jadi bisa tertular juga ikut-ikutan batuk. Yang kedua adalah anjuran untuk berhenti merokok selama menjalankan ibadah umroh dan haji sampai pulang ke tanah air hingga selanjutnya. Jadi memang program berhenti merokok ini sangat penting buat teman-teman sekalian untuk disampaikan ke jamaah kita. Selanjutnya adalah rekomendasi selanjutnya sebaiknya pasien jamaah hajian penuhi kebutuhan cairannya, juga mengkonsumsi makanan yang bergizi secara teratur. Namun jika jamaah memiliki komorbid seperti PPOK, asma, itu sebaiknya tetap menggunakan obat inhalernya selama di tanah suci atau di tanah mereka juga yang memiliki hipertensi, gula, jantung, ginjal harus konsumsi obat darah rutin. Dan nah, terima kasih. Mungkin KSM Paru di KKI Mekah. Kita bisa selanjutnya berkembang secara diskusi. Nanti mohon masukan dari Dr. Belia dan Dr. Munawara, spesialis paru, untuk kita bisa diskusi, sharing-sharing supaya kewaspadaan kita terhadap pneumonia pada jamaah haji Indonesia itu semakin baik. Prinsipnya adalah jangan ragu selama inisiasi pemberian antibiotik ini sudah tepat, kita juga tidak perlu khawatir terhadap
takutnya resistensi terhadap antibiotik dan lain-lainnya. Tapi yang penting mengerti bahwa pneumonia seperti apa, gejalanya seperti apa, inisiasi pemberian antibiotiknya secara empiris gimana, apakah itu memiliki komorbid atau tidak komorbid. Nah, itu sangat penting karena supaya bisa menekan angka rujukan. Yang kedua adalah kalaupun dirujuk pasiennya tidak mengalami pneumonia yang berat. Mungkin dari saya demikian, kita bisa lanjutkan ke saya kembalikan ke Dokter Eni. Terima kasih, Dok. Akan ulang skor yang tadi, Dok. Lanjut. Kanawar. Izin bertanya. Mohon izin. Miku. Ya, maaf. Tadi ada mic-nya belum. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana skor tadi untuk supaya diulang, Dokter Asdar, silakan. Ini ya, ini skor yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah seseorang itu perlu kita cukup lakukan perawatan di kloter saja atau di sektor, apakah atau kita perlu melakukan rawat inap seperti dirujuk ke KKH Mekah atau ke RSAS. Nah, ini KUR 65 ini kita berusaha untuk modifikasi, ada beberapa komponen, ada 5 komponen, tetapi yang paling penting cukup 4 komponen saja karena pada pemeriksaan komponen U itu atau ureum kita tidak lakukan pemeriksaan karena di sektor ataupun di kloter tidak bisa dilakukan pemeriksaan ureum. Tapi cukup dengan melakukan penilaian evaluasi seperti confusion, penilaian GCS, respiratory rate, blood pressure atau tekanan darah, dan usia yang 65 tahun itu kita bisa memprediksi apakah seseorang itu perlu dirawat jalan atau enggak. Nah, misalnya tadi saya sebutkan bahwa C-nya adalah confusion. Kalau GCS-nya kurang dari 15, ya berarti poinnya 1. Kalau respiratory rate-nya lebih dari 30, berarti poinnya 1. Kalau misalnya blood pressure-nya tekanan dari sistolnya kurang dari 90 atau dan tekanan darah diastolnya kurang dari 60, berarti angkanya 1. Tapi kalau misalnya seseorang itu usianya sudah lebih dari 65 tahun atau bisa disebut geriatri, jadi angkanya 1. Jadi bisa dibilang bahwa karena jamaah kita itu kebanyakan lansia atau geriatri, jadi memang ketika ada gejala-gejala tadi perlu dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan kesadarannya bagaimana, respiratory rate-nya gimana, dan lakukan tensi. Karena kalau usia 65 tahun berarti poinnya sudah dapat 1 tuh. Berarti ada indikasi untuk dilakukan pemberian inisiasi antibiotik. Karena kita sudah memiliki gejala misalnya udah batuk, sesak, karena usianya 65 tahun, boleh langsung dilakukan inisiasi pemberian antibiotik. Kalau misalnya sudah ditambahi dengan respiratory rate-nya sudah lebih dari 30 atau bahkan kesadarannya sudah turun, nah ini penting, jadi angkanya makin naik poinnya, jadi bisa 3. Sehingga memang perlu perawatan lebih lanjut. Jadi makanya pada kasus-kasus seperti ini segera konsultasikan ke dalam grup konsultasi medis KKH Mekah. Mungkin dari saya itu, nanti sambil diskusi boleh. Nanti saya akan share PPT ini ke dalam grup konsultasi medis, biar kita baca bersama.
Ya, eh, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Eh, Kapan pemberian antibiotik biasa, hari keberapa? Dari awal ketika diduga batuk atau demam langsung diberikan antibiotik. Gitu, Dok. Ya, baik. Prinsipnya adalah kalau kita sudah menemukan suatu gejala, misalnya batuk, demam, sebaiknya langsung inisiasi pemberian antibiotik sesegera mungkin. Jadi tidak perlu menunggu sudah 3 hari, 4 hari baru diberikan. Nanti pasiennya sudah sesak berat, sudah dilakukan desaturasi, baru kita pemberikan antibiotik. Jadi saya sudah sampaikan rekomendasi kita setelah kita mempelajari ini semua, bahwa saat ini kalau kita sudah melakukan ada kecurigaan terhadap ISPA, bronkitis akut ataupun pneumonia, segeralah melakukan pemberian antibiotik. Kenapa? Karena 4 jam pertama dengan memberikan antibiotik pada kasus pneumonia tadi itu akan menurunkan resiko mortalitas dan mencegah terjadinya perburukan pada pasien. Cenderungnya memang tidak jelas atau tidak khas gejalanya. Kadang ada yang demam, kadang enggak, kadang batuknya cuman enggak purulen, cuman batuk-batuk kering aja. Tapi saran saya sebaiknya segera, karena kita tidak mau lagi menunggu KKH-nya penuh. Jadi segera lakukan inisiasi ini. Kita akan saat ini kita sudah mengupayakan bahwa semua obat-obat ini akan kita rencananya akan kita sediakan di pos satelit. Saat ini kita lagi berjuang di Depo Farmasi supaya obat-obat yang ada di rekomendasi kita saat ini adalah akan tersedia di pos satelit. Jadi teman-teman sejawat sekalian bisa melakukan inisiasi terapi. Jadi begitu melakukan konsultasi medis di grup bahwa kalian sudah melakukan diagnosis ini, sudah memberikan antibiotik hari sekian dan terjadi perburukan. Mungkin demikian. Jadi, ya, makasih Dokter Asdar. Ini juga ada. Jadi terapinya Ya, langsung benar dok, agresif ya, harus Dok ya? agresif Ya, memang. benar dok, harus agresif memang. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Dokter Niko, PDJ 10, jamaah perempuan 83 tahun dengan grup 65, skornya 1, dengan komorbid, CAD, dan DM on terapi. Saat ini klinis baik, tapi SpO2 free air 92-93%. Saat ini terapi azitromisin hari ketiga, apa perlu ditambah obat lain dengan komorbid? Baik, sesuai guideline yang saya sampaikan pada kasus yang seperti ini kan berarti karena skornya 1 berarti dia rawat jalan. Namun karena dia memiliki komorbid seperti CAD, jantung, dan DM, sebaiknya memang tidak boleh tunggal. Tidak boleh diberikan azitromisin saja. Dia harus dikombinasi dengan cefixim 200 ml 2 kali 1 ditambah azitromisin. Atau bisa juga nanti kalau misalnya azitromisin ini sudah hari ketiga boleh ditambah juga dengan amoxiclav 625 ml. Jadi kalau ada komorbid tidak boleh dia tunggal, kecuali tunggalnya adalah dengan pemberian levofloxacin 750 mg oral. Terus ini ada, ya, makasih Dokter Asdar. Selanjutnya ini juga ada bertanya terkait rujukan pneumonia. Kemarin kami ada jamaah yang memenuhi kriteria pneumonia. Konsul KKHI perlu rujuk RSAS, namun sampai RSAS dipulang dan tanpa obat pulang. Apakah bisa apabila kami ada jamaah pneumonia dengan kesadaran masih baik, namun saturasi turun, kami disetujui untuk rujuk KKHI saja? Hah? Oh, mau jawab? Oh baik, terima kasih Dokter Reni. Nah, ini ada kasus menarik ya. Jadi mungkin pada waktu Dokter Yulita melakukan konsultasi dengan kasus pneumonia, pada saat kita sarankan untuk rujuk karena desaturasi. Mungkin pada saat pemeriksaan asesmen di RSAS, kondisinya membaik, saya juga kurang paham kenapa RSAS memulangkan, tapi seyogyanya kalau misalnya kondisi sudah baik, maka
dipulangkan. Kita kan tidak tahu apakah asesmen yang dilakukan RSIS di sana. Tapi saran saya kalau ada kasus-kasus seperti ini, sebaiknya TKH-nya atau berdiskusi dengan dokter di sana. Kenapa pasiennya dipulangkan dan tanpa obat sedikit pun? Atau bisa saja memang kecurigaan ke arah pneumonia tadi itu tidak ada dari pemeriksaan dokter di sana, sehingga pasien dipulangkan atau yang lainnya. Ini saya kurang paham betul masalahnya di mana. Tapi terus terang kalau misalnya kasus-kasus seperti gini, pasien kesadarannya masih baik namun saturasi masih saturasinya rendah, kita lihat dulu kasusnya, Dok. Apakah ini sudah mengalami impending gagal nafas atau tidak? Karena kita harus tahu juga bahwa kita di KKH Mekah itu tidak memiliki ICU. Jadi jangan beranggapan bahwa KKH Mekah itu punya ventilator, punya alat medis-medis yang canggih. Kita hanya punya HCU. Jadi makanya kenapa pasien-pasien dengan pneumonia dan impending gagal nafas seperti desaturasi atau gagal nafas tipe 1 itu kita sarankan untuk rujuk juga kan. Karena kita bisa memprediksi bahwa meskipun obat kita bisa adekuat, tetapi pada kenyataannya memang di lapangan itu sekalinya memang pasiennya membutuhkan alat bantu yang lebih tinggi seperti NRM dan lain-lain, simple NRM dan NIV itu agak sulit karena ujung-ujungnya kita akan rujuk. Jadi mereka yang pneumonia dengan segala komorbidnya dan mengalami impending gagal nafas, kita sarankan untuk rujuk karena kita tahu persis betul bahwa ini akan mengalami perburukan suatu saat nanti, dan jangan sampai kita juga telat tata laksana. Lebih baik memang seharusnya dirujuk saja. Ya, terima kasih Dokter Asjar. Mungkin kita buka pertanyaan langsung. Ada, silahkan. Setuju. Saturasi. Tidak ada. Mungkin sudah jelas ya. Ya. Ya, mungkin halo, ada yang mau tanya? Nggak ada? Bu Presiden? Dokter ini, Ya, Faiz, silakan Pak Faiz. Ya, kalau Faiz, ya. kasus seperti yang disampaikan seperti tadi, pasien sudah berhasil kita rujuk ke RSAS dan kemudian dipulangkan. Tapi menurut TKH masih perlu pro-observasi. Apakah tetap dipertahankan di klinik atau bisa dititip perawatkan di KKHI dulu untuk stabilisasi? Karena dari RSAS penilaian mereka itu masih triase hijau, sanggup rawat jalan di poliklinik. Pertimbangannya ada beberapa hal rumah sakit yang seperti itu. Jadi ada beda persepsi antara triase merah, kuning, hijau di teman-teman yang dikonsulkan di KKHI dengan di RSAS. Itu mungkin perlu arahannya gimana? Makasih Bu Dokter. Ya, terima kasih Dr. Faiz. Mungkin Dr. Asjar. Ya, baik. Nah, pada kasus seperti itu, Dok, misalnya kita rujuk nih ke RSAS, tapi menurut RSAS ini boleh pulang, tetapi penilaian TKH itu kayaknya masih belum bagus. Boleh, Dok, silakan dikonsultasikan kembali dan bisa kirim ke KKI. Dan kita itu mengerti kalau kasus-kasus seperti ini. Yang penting ada komunikasi antara dokter sekalian. Jadi kita juga tidak mau merawat pasiennya. Jadi kalau pada kasus-kasus pasien yang dipulangkan dan sekiranya masih butuh perawatan lebih lanjut, silahkan konsultasikan kembali ke grup, kita akan terima. Terima Makasih Dr. Dokter. Asjar. Terus, ya. Ini ada yang tanya, Dok, izin apakah boleh ada dengan pemberian steroid oral?
Ya, pada kasus Ya, pneumonia pada kasus tidak pneumonia ada tempatnya tidak ada untuk pemberian tempatnya untuk pemberian kortikosteroid oral. Ingat kortikosteroid bahwa oral. jangan Ingat sampai bahwa juga jangan sampai juga pemberian kortikosteroid tadi malah kortikosteroid tadi memperburuk malah kondisi memperburuk pneumonia. kondisi Jadi pneumonia. saran Jadi saya selama saran dia saya tidak selama dia tidak memiliki memiliki penyakit yang penyakit yang lain lain atau ataupun pneumonia pneumonia tunggal, tunggal, tidak tidak ada ada tempat tempat untuk untuk pemberian pemberian kortikosteroid kortikosteroid pada pada pasien pasien pneumonia. pneumonia. Terima kasih Dokter Asdar. Mungkin ada dari teman-teman mau raise hand, mau bertanya langsung, silahkan. Ya, saya tambahkan juga biasanya itu kalau misalnya kasus pneumonia bisa juga kita berikan kortikosteroid intravena, tapi pada mereka-mereka yang sudah pneumonia berat atau ada kecenderungan untuk ke arah ARDS, itu ada tempat. Tetapi kalau pneumonia masih ringan sedang, kita tidak ada tempat untuk pemberian kortikosteroid. Tapi kalau pneumonia berat, sudah ada ARDS, itu bisa diberikan kortikosteroid intravena. Ya, terima kasih Dokter Asdar. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Bagaimana dengan pemberian salbutamol dan nebulizer? Lagi-lagi ya, pneumonia Infeksi adalah peradangan infeksi peradangan paru. Jadi pada pasien pneumonia ini tidak tidak perlu dilapor seperti dalam hal ini paru. salbutamol. Jadi pada Kecuali pasien misalnya pneumonia atau pneumonia pneumonia disertai disertai dengan dengan asma PPOK bronkial yang atau eksaserbasi pneumonia akut disertai dengan boleh asma diberikan. Tetapi bronkial pada yang pneumonia eksaserbasi akut saja tidak boleh ada diberikan. tempat Tetapi untuk pada pneumonia saja diberikan pemberian diberikan pemberian bronkodilatan dalam hal ini maupun salbutamol obat-obat maupun lainnya. obat-obat lainnya. Ya. Ada lagi, teman-teman? Cukup? Mungkin ada tambahan dari Dokter Nawar atau Dokter Berima? Iya dok. Jadi mungkin tambahan sedikit dari saya bahwa untuk menangani pneumonia ini memang kita harus aware, terutama jamaah haji kita karena hampir 70% itu adalah lansia. Sedangkan gejala khas untuk pneumonia geriatri itu tidak seperti pneumonia pada umumnya. Jadi pada pneumonia geriatri mungkin aware bagi teman-teman semua, itu mungkin kita tidak akan dapatkan ada batuk, bahkan demam ataupun sesak, tetapi biasanya gejalanya gejala seperti nafsu makannya menurun, pasiennya mulai tidak mau makan, atau kadang tidak aktif lagi. Biasanya dia masih bisa pergi sholat misalnya ke ke masjid hotel, tapi akhir-akhir ini ternyata lebih suka di kamar, ataukah dia saat berjalan terjatuh. Nah, itu perlu kita curigai karena gejala klinisnya tidak khas. Jadi pemeriksaan fisik di sini sangat dibutuhkan. Jadi kalau ada pasien pemeriksaan fisik, karena bisa saja kita dapati pasien tidak mau makan, hanya lemas, lesu, tapi saat kita lakukan pemeriksaan auskultasi, itu ternyata kita dapatkan rongki dan adanya penurunan saturasi oksigen. Jadi itu mungkin yang saya bisa sedikit share dok ya. Hati-hati untuk pasien-pasien jamaah-jamaah kita yang lansia. Karena gejalanya tidak khas, jangan tunggu nanti batuk atau nanti demam. Biasanya lansia tidak seperti itu. Karena terjadi itu tadi immunosenescence, di mana sistem imunitas semuanya menurun pada lansia. Jadi termoregulator dalam tubuhnya itu tidak lagi peka seperti orang-orang seperti pada imunokompeten, orang yang masih dengan imunokompeten. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih dok dari beberapa
konsultasi yang dilakukan di grup WA, itu beberapa telah melakukan terapi awal, tata laksana awal berupa pemberian nebulisasi Pulmicort. Mungkin saya perlu ingatkan kembali ke sejawat sekalian, untuk Pulmicort itu kandungannya steroid. Jadi kalau diberikan pada kasus ini tanpa ada penyerta yang lain, misalnya asma, itu malah akan memperburuk pneumonia. Jadi hati-hati untuk penggunaan obat nebulisasi, khususnya yang dengan kandungan steroid. Maaf menyebut merek ya dok, mungkin yang tersedia di kloter itu Pulmicort. Jadi apapun obatnya yang dalam bentuk respul atau bentuk nebul itu jangan buru-buru untuk diberikan. Hati dilihat kembali kalau ternyata isinya steroid, justru untuk kasus pneumonia ini sebaiknya dihindari. Demikian dok, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Dr. Aster. Baik, terima kasih. Jadi sebagai closing statement bahwa memang saat ini kasus pneumonia kita itu di Arab Saudi semakin meningkat dan ini akan makin bertambah banyak ke depannya karena mengingat pasien kita, jamaah kita itu banyak yang lansia dan memiliki segala komorbidnya. Nah, jadi sampaikan bahwa kepada teman-teman sejawat sekalian, dokter-dokter sekalian bahwa pede aja sama pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kita lakukan di kloter. Semakin cepat kita obati pasiennya, kita anggap sebagai suatu ISPA atau bronkitis ataupun pneumonia, semakin cepat kita obati pasiennya, jamaahnya semakin baik. Kenapa? Karena pada kasus pneumonia, 4 jam pertama pemberian antibiotik itu sangat mempengaruhi mortalitas. Jadi jangan sampai kita menunggu pasiennya, jamaahnya mengalami desaturasi, baru kita mau obat. Dan kalau memberikan antibiotik harus adekuat. Jangan nanggung. Amoksisilin hanya 500 mili, harus 1000 mili. Kalau dia dengan komorbid, jangan cuma kasih azithromycin, harus kombinasi. Jadi jangan nanggung. Jadi itu tadi pemilihan antibiotiknya, lihat dulu apakah seseorang itu memiliki komorbid atau tidak komorbid. Kalau dia memiliki komorbid, segera lakukan kombinasi 2 obat. Ditambah dengan terapi tunggal dengan pemberian levofloxacin oral. Kalau evaluasi setelah 3 hari tidak ada perbaikan, silakan atau misalnya konsultasikan ke grup medis. Jadi pede aja sama pemberian pemeriksaan anamnesis yang dilakukan sama teman-teman sejawat dan obatnya insya Allah kita akan persiapkan di pos satelit. Jadi mohon juga karena ini obat antibiotiknya akan ada, tapi harus bijak menggunakan obat antibiotik supaya tidak terjadi resistensi antibiotik ke depannya. Mungkin dari saya itu saja dok. Semoga menambah wawasan kita semua dan tetap menjaga istitoah pasien jamaah kita hingga selesai puncak ibadah haji yaitu Ar-Musnah. Demikian dari kami KSM Paru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan terbuka di konsultasi medis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aster dan tim. Mungkin dari Zoom ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Bapak Ibu TKH diharapkan PD dalam melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan maupun diberikan terapinya. Jadi terapinya agresif ya dok ya. Mungkin Zoom bisa kita akhiri. Semoga upaya kita selalu mendapatkan kemudahan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan upaya kita jadikan amal yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Mungkin sekian dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih dok.
Mohon dijaga jamaah kita ya, supaya tetap sehat. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Allahumma amin.